Halo guys, kembali lagi bersama gue Firboy di YouTube channelnya Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong di subscribe, untuk di like dan di share semua video-video yang ada di YouTube channelnya Pedal Trooper, karena hal itu tuh sangat membantu kita untuk mengembangkan lagi channel kita nih guys, gitu. Nah, kali ini sangat berharga banget buat gue karena ketemu kawan lama gue yang dulu main sepeda lipat dan sekarang ternyata main sepeda gravel nih guys. Nah, kita mau tanya-tanya kepada beliau juga apa aja sih yang ada di domisilinya beliau nih. Mungkin aja teman-teman yang di luar Indonesia mau main ke daerah yang di tempat beliau berada sekarang gitu ya. Dan mungkin kita bisa juga tanya mengenai setup sepedanya nih kan, buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai mau tahu apa sih sepeda gravel seperti apa sih gitu setupnya. Nah, kebetulan temen gue ini membawa sepedanya dan nggak usah lama-lama lagi, kita persembahkan Om Radit. Thank you Om Radit. Halo. Ini manggilnya apa sih? Troopers. Oh, halo Troopers. Troopers, sorry tadi lupa kasih tahu. Oke, Troopers. Kita nih sekarang lagi berada di daerah Tangsel Om ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu adalah di luarnya kota Jakarta guys, bukan di suburb lah ini. Suburb ya, bukan di kota Jakartanya gitu. Nah, oke Om Radit, sebelum kita nanya-nanya mengenai setup sepedanya nih Om, kita kenalan dulu nih Om. Mungkin Troopers yang nonton nih mungkin mau tahu siapa sih sebenarnya Om Radit gitu ya. Oke Troopers, kenalin nama gue Radit. Sebenarnya kalau dibilang cyclist ya cyclist, tapi bukan cyclist yang terlalu serius. Jadi gue lebih tepat gue menyebut diri gue tuh sebenarnya sebagai recreational cyclist. Recreational cyclist. Gitu. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena gue bersepeda itu lebih kepada untuk apa ya? Nyari zen ya, jalan-jalan gitu kan, explore kemana-mana gitu. Nah, kebetulan kalau tadi dimention dulu main Brompton, benar main Brompton gitu. Sampai sekarang pun masih ada Brompton. Masih ada Brompton. Gitu. Guys, sorry gue potong Om. Om Radit nih, aku manggilnya Om Radit ya. Dia juga punya YouTube channel nih guys. Jadi tolong di subscribe, tolong di support juga ya, karena kita kan sesama cyclist nih, jadi saling support lah gitu. Apa namanya Om? YouTube-nya itu ya Raditya, A-nya belakangnya 2. Oke, nanti gue tulis aja di bawah ya, biar kita di sini kan. Di sini ya. Biasanya naruh di sini. Di sini di belakang gue. Gitu. Jadi Om Radit ini dia juga seorang YouTuber guys. Jadi tolong disupport lah, kita sama-sama support lah, karena kan kita apa namanya ya, saling support itu dalam artian ya satu passion gitu ya. Gitu ya Om ya. Oke Om, nah lanjut Om, gue mau tanya domisilinya Om Radit itu kan di luar Jakarta. Nah, terus sekarang kalau aku sering lihat di apa namanya di sosial medianya Om Radit nih, itu sering banget kelihatan Om Radit lagi suka pakai gravel nih. Waktu itu di Jakarta ada yang namanya Demam 26. Demam 26. Jadi pakai frame MTB lama. Ringnya 26. Oke, ring velgnya, ringnya ukurannya 26. Nah, gue sempat tertarik tuh, terus tapi pas gue ngeliat, waduh harganya, karena kita ngomongin frame yang udah lama yang buatan Indonesia kan Federal ya, Federal aja harganya tuh sempat menggila pada saat itu. Gitu. Tapi jadi keren tuh Federal tuh. Iya, itu lain cerita lah. Federal tuh emang satu sepeda yang ya sampai sekarang tuh gua nggak ngerti pakai besi apa gitu ya frame-nya. Tapi sampai sekarang masih banyak yang berdiri kokoh gitu. Sepeda itu. Produk Indonesia tuh ya. Gitu. Nah, itu sampai harganya setinggi itu. Jadi ya sebelum pandemi gua tahu harganya sekian. Pas sudah pandemi, oh my god gitu. Nah, akhirnya aduh beli apa ya? Karena masih mau coba-coba ya. Jadi waktu itu kebetulan ada teman jual murah Marin. Marin Casio. Marin Casio 1. Nah itu akhirnya deh coba. Nah karena waktu itu dari sepeda kecil ke sepeda gede, itu nggak pakai fitting, nggak pakai apa, pokoknya cuma fitting manual. Ya udah lu berdiri, lu kena top nggak? Kena tapi dikit, masih tolerable lah. Oke, udah. Akhirnya gue bayarin lah sepeda. Gue pakai kesana kesini, ternyata wah seru juga ya, pakai gravel gitu kan, stangnya drop bar gitu kan, pakai ini segala macam. Akhirnya pupus lah mau ngebangun si 26 itu. Setelah pakai Marin, baru banyak belajar tuh dari sepeda itu. Jadi sebenarnya apa sih gravel? Gitu kan. Mungkin bisa ngasih tips juga nih Om.
troopers yang belum pernah ngerasain gravel gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali gue pakai Marine tuh gue pakai rimnya 700. Rimnya 700. Okay. Bannya itu dapat dari teman gue itu ukurannya 33. 33. Oke, 33 tuh lebarnya ya Om ya? Iya lebarnya, sorry ya, lebarnya 33. Oke. Sebenarnya ban 33 itu ban setahu gue ya, ban maksimal di cyclocross. Cyclocross itu apa Om? Cyclocross itu ada, dia tuh kayak sebelum gravel, ada juga sepeda yang model kayak gini. Jadi road bike dipakein ban gede lah, kasarnya gitu, road bike dipakein ban gede. Nah dia itu tapi frame-nya itu rata-rata paling cuma nyampe di 33 tadi ukurannya. Gitu 32 atau 33 lah. Si cyclocross. Tapi mostly sih kebanyakan setahu gue pakai 32 mereka. Kebanyakan 32. Pakai 32. Nah, akhirnya mulai belajar sana sini kan. Wah, ban tuh maksimal ban tuh minimal tuh 35. Minimalnya 35. Kalau ya waktu itu ya, karena kan sekarang kan dunia gravelnya juga udah berkembang, teknologi juga udah berkembang gitu. Waktu itu bilang ganti frame deh gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang beli Marini Casio itu sebenarnya istri gue. Gitu. Jadi ternyata dia juga seneng gravel lah. Ternyata lebih enak ya, bisa lihat yang hijau-hijau, bisa ke apa? Kalau di sini nih namanya tuh curug tuh air terjun. Terus atau apa kayak danau gitu-gitu di sekitar sini masih banyak kok. Danau di sana bahasa Malaysianya Tasik Om. Tasik ya? Tasik Malaya berarti. Oh betul. Jawa Barat dong. Dan sorry aku potong, tadi kan Om Rodi bilang sama istrinya. Nah istrinya itu namanya Tante Prita. Halo Tante Prita, terima kasih waktunya, kesempatan dipinjamkan suaminya untuk berpodcast bersama Pedal Troopers. Oke Om. Terus Om, jadi setelah istri juga pakai gravel ya? Ternyata dia senang. Yaudah deh. Kalau gitu beli satu lagi aja. Gitu. Nah terus waktu itu lagi mulai booming itu Surly. Jadi waktu itu akhirnya gue beli duluan. Yaudah gue cari sepeda. Nah karena waktu itu yang booming Surly, gue carilah sepeda tuh. Dapat sepedanya, dapat frame gitu ya. Karena waktu itu gue dapetnya tuh Surly Midnight Special. Surly Midnight Special. Surly Midnight Special itu. Surly itu bukannya yang lagunya itu ya, Surly Tejo tuh? Bukan. Itu Surly Ora Jamu. Sorry ya guys, bercanda bapak-bapak. Om komplek. Sorry. Jadi Surly Midnight Black ya? Midnight Special. Midnight Special. Sorry, Nah terus dari itu, jadi Midnight Special itu size-nya tuh agak aneh. Jadi kalau di Surly itu kan ada banyak tipenya ya. Kalau di straggler tuh ada yang untuk gravel juga straggler. Nah Midnight Special ini setahu gue ini frame-nya tuh lebih ke all road. Jadi sorry sama kepotong. Jadi brand Surly itu nggak hanya untuk gravel ya dia? Enggak. Ada city juga, ada city juga, ada fiksi juga. Oh, ada fiksi juga. Terus untuk yang all roadnya sendiri juga ada. Oke Om, sekarang gue mau tanya mengenai sepeda lo ini nih Om. Size 49. Size-nya tuh it fits me well. Very well. Yang penting itu juga kan jadinya kan. Gitu. Bisa cerita nggak part-partnya apa Jom? Gue cerita mungkin dari bahan dulu kali ya. Boleh. Karena gue tadinya pengen standar kan. Ternyata ini mirip banget sama si standar si Fatkinda itu. Dari tubing atasnya yang pipih. Ini kan pipih nih atasnya nih. Mungkin kalau dari depan kelihatan kecil, tapi ini sebenarnya gepeng ya, gitu kan. Gitu ya. Fork depannya udah karbon dan Columbus. Gitu kan yang 2020 itu pakai whisky, justru whisky part gitu. Nah, gue lebih senang pakai Columbus karena dia bisa di-adjust Om. Bisa di-adjust? Bisa di-adjust. Jadi wheelbase-nya itu bisa sedikit dimundurin di sebelah sini Om. Ini bisa ditukar gitulah. Dia bisa dimundurin. Jadi kalau misalkan lu mau gravelan, lu pakai apa namanya? Bisa dimundurin ya. Disc yang lebih kecil dari sampai kayak 140. Itu bisa dimundurin. Jadi bisa lebih lincah gitu di gravel. Kalau lu mau jarak jauh ya lu majuin gitu kan. Nah, jadi ini bahannya antara Columbus Zona atau Reynolds 853. Ini pakai rimset apa Om? Ini gue pakai rimsetnya pakai head Belgium yang G. Ini ya guys nih rimnya nih guys. Karena brandnya head ya. Brandnya head. Jadi Belgium ini dulu namanya Emporia. Mungkin ada yang
nonton udah tahu. Iya. Size berapa Om? Ini 700 Om. 700. 700 profilnya tinggi 24, inner 25, outernya lebar 30, jadi paling lebar. Jadi memang Belgium G ini G-nya itu untuk gravel. Jadi dia tuh ada Belgium R, ada Belgium G, ada Belgium Black, ada Belgium Plus. Banyak. Ini ya. G ini ya. G-nya. Jadi gue memang karena emang setup gue untuk gravel, jadi gue ngambilnya untuk gravel. Ya, yang lebar lah. Ban pakai apa Om? Bannya pakai Pirelli Cinturato. Ukurannya 700C, lebarnya 40. Lebar 40 ya? Gitu nih Cinturato yang gravel M ya. Ininya profil tapaknya emang banyak knobinya gitu. Karena dia ada dua. Satu lagi yang H. Yang H itu yang untuk hard. Jadi kalau kita ngomongin gravel tuh medannya kan macam-macam sebenarnya kan. Ada yang ada yang loose pack, ada yang hard pack, ada yang emang tanah. Yang ini yang lo pakainya? Ini lebih ke gravel sih, lebih ke gravel ya. Ke mix sih, ini mix. Bisa mix ya. Dipakai di tanah juga masih gigit banget. Dan ini yang tipenya yang M ya Om ya? Pirelli Cinturato M. Gitu. Untuk drivetrain lo pakai apa aja Om? Drivetrain ini group set semuanya GRX 810. Semua 810. Jadi 2x ini pakai double chain kan, double chain ring ya. Karena GRX kan ada dua, satu yang single, satu yang double. Nah ini karena selain gravelan gue juga sebenarnya senang touring gitu kan. Jadi gue pakai 810 aja deh yang dua. Jadi maksudnya gue bisa pakai gravelan dan gue bisa pakai touring juga. Betul. Nah cuma RD-nya gue ganti yang 812 Om. RD 812. Maksudnya apa tuh? Pakai GRX 812 itu jadi padanannya dia yang 810, dia nih ininya cage ininya nih apa namanya? Puli. Pulinya tensionernya ini. Dia lebih pendek karena dia depannya single kecil, chainringnya otomatis sprocketnya akan gede. Gitu kan. Nah ini gue pengen pakai double chainring, tapi di sini sprocketnya gue pakai 1140. 1140. Ini sudah cukup banget Om. Cukup banget. Berapa dengan 11 Om ya? 12? Apanya? Gear ini sprocketnya? Speednya 11. Jadi dari 11 sampai 40 Om ya? Jadi dari 11T sampai 40T. Nah, kalau pakai RD 810 bawaannya dia, gue harus pakai anting lagi nih Om di sini. Nah itu gue ngeliatnya kayak kok jadi ribet deh gitu. Dan gue nggak kayak nggak versatile aja gitu. Maksudnya kayak gravelan kan gitu, kalau nanti ditinggiin mentok ini tonya patah, ya mau di jalan selesai lu tengah hutan gitu. Akhirnya gue coba pakai 812 ini. Dan ternyata bisa nggak pakai anting lagi. Nah sedangkan kalau untuk hub free hub pakai White Industries yang CLD lah ya kalau bahasa Indonesia, Sundanya mah CLD. Itu terus BB standar. BB bawaannya Ultegra. Gitu. Karena BB-nya GRX dia nggak ngeluarin BB sendiri, dia bawaannya kalau nggak pakai Ultegra pakai 105. Nah, gue pakai yang Ultegra. BB itu bottom bracket ya guys. Bottom bracket. Yang di bawah tuh yang kita putar. Di sini nih di belakang sini. Itu headset Chris King. Keren ya perpaduan warnanya ya. Iya. Ungu permen gitu, candy purple apalah istilahnya mungkin ya, nggak tahu juga gitu. Oke Om, selama lo pakai sepeda gravel atau touring ini Om, pernah kemana aja Om? Kalau gravelan sih Bandung pernah. Kalau di Tangsel sih ya hampir rata-rata udah pernah lah. Udah pernah hampir semua tempat ya di Tangsel ya. Di Tangsel tuh di mana aja tempatnya biasanya? Tadi yang lo bilang tuh ya. Tangsel itu sebenarnya yang paling dekat dari rumah gue kebetulan tuh di daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur, Di daerah Gunung Sindur. Jadi Gunung Sindur tuh ya namanya juga gunung ya. Jadi tanjakannya ada. Terus karena kan Gunung Sindur tuh dilewatin Kali Cisadane. Kali Cisadane. Jadi mungkin buat teman-teman Malaysia, Kali Cisadane itu adalah kali itu bahasa ini apa tuh? Sungai ya. Jadi sungai yang ngalir dari Bogor sampai ke ujung Tangerang ya. Cisadane itu ya. Itu ada treknya Om di Gunung Sindur.
Ada Om, ada. Ada tracknya, Ada sepeda tracknya. gravelan, mountain bike, atau mungkin sport lain kayak downhill gitu, ada juga? Ada. Oh guys, tuh mungkin bisa dicek juga nanti Gunung Sindur ya namanya tempat Om ya? Gunung Sindur. Oke. Itu di Gunung Sindur. Nah itu masih banyak, ada sawahnya juga. Oke. Terus masih ketemu yang danau tadi, karena kan dilewatin sama Cisetannya tadi kan. Itu ngelup apa gimana Om? Ngelup? sebenarnya nggak ngelup sih. Oke. Jadi kayak ya gimana ya gue jelasinnya, karena kita ke Gunung Sindur nih, nanti dari Gunung Sindur bisa ke Rumpin. Oke. Gitu, bisa ke Rumpin, dari Rumpin bisa ke Tenjo. Oke, Rumpin itu tempat sepedaan lagi. Tempat sepedaan lagi. Oke. Sebenarnya bukan tempat sepedaan sih Om, tapi itu adalah satu daerah yang sangat menantang buat gravelan. Oke. Sangat menantang. Oke. Jadi kalau kayak misalkan memang sengaja dibuat buat sepedaan atau memang enggak? Bukan. Itu emang kondisi nature, daerahnya nature-nya kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Rumpin nah, namanya. Rumpin. Oke. Jadi kalau dikasih level ya, Gunung Sindur tuh lebih ke santai deh. Oke. Tapi kalau mau lebih ke expert dikit, ya lu mainnya ke Rumpin. Rumpin. Gitu. Oke. Kalau mau yang lebih expert lagi, lu mainnya ke Lebak. Lebak. Oke. Itu di dekat-dekat situ juga. Di Tangsel Lebak juga tuh masih udah di sekitaran Tangsel. Oh, udah masuk Banten. Udah masuk Banten. Dan rutenya itu menurut gue itu lebih cocok ke light XC sebenarnya. Light XC. XC ke cross country. Cross country. Sepedanya tuh sepeda MTB yang cross country gitu lah modelnya. Nggak pakai gravel yang jelas gitu. Lebih cocok di situ. Jadi itu lebih levelnya lebih pedes lagi lah di situ. Thank you Om Radit sudah dikasih tahu beberapa tips nih guys, tempat-tempat di mana kalau memang ternyata trupus-trupus yang lagi main ke daerah Provinsi Banten gitu ya, bisa main tadi ke Gunung Sindur, bisa ke Rumpin sama ke Lebak sama ke Lebak gitu. Kalau tadi kan Om sempat mention mengenai Bandung Om. Kalau di Bandung di mana Om? Kira-kira mungkin kalau ada troopers yang main ke Bandung ya Om? Bandung tuh kalau mau gravelan ya. Kalau mau gravelan tuh harus coba ke daerah Gambung. Ada namanya Gambung. Terus ke Saguling, ke Waduk Saguling. Okay. Itu kita bisa ngelewatin jembatan dari kayu. Tapi itu jembatan ngebentang danau Om. Oh. Jadi itu tuh ada sekitar 100 sampai 200 meter deh. Wow, panjang kan? Dan itu swadaya masyarakat. Jadi kita kalau lewat situ, yang di ujung harus bayar. Bayar tolnya. Sepeda tuh 2.000. Gitu. Oke. Tapi itu pemandangannya worth it banget sih. Bagus ya. Gitu. Bisa ke Pangalengan juga kalau ke Bandung. Oke Om, pertanyaan terakhir Om. What next for Om Radit nih with your gravel? Atau lo mau masih tetap senang di gravel, atau mungkin mau ada cita-cita mau keluar Indonesia, mungkin mau main di Malaysia, Singapura, atau mungkin di mana, atau apa kira-kira apa? Kalau gue sih lebih setahun belakangan, ya nggak setahun belakangan sih maksudnya. Kenapa waktu gue setup sepeda si Surli yang kekicilan itu, gue memang feature plan gue adalah ini sepeda bisa touring dan bisa gravel. Gitu. Nah gue sih sekarang emang lagi senang touring Om, lagi senang backpacking gitu. Oke. Cuma sendiri. Lo mau ngikutin kayak gitu-gitu nggak sih? Dax lah, Bentang Jawa lah gitu-gitu. Mau ikutan nggak sih? Belum kali. Sebenarnya. Tapi kayaknya lo bisa Om. Cita-cita gue di 2023 ini Om. Gue mau coba nge-play Bentang Jawa. Karena Bentang Jawa kan seleksinya itu memang dilihat dari Strava Om. Jadi nggak harus lu pernah goes 300 dalam sekali goes tuh enggak juga gitu. Kumulatifnya ya. Jadi akumulasi kayak misalkan seminggu lu udah bisa achieve berapa sesuai dengan benchmarknya mereka. Iya. Oke. Oh jadi rencananya mau itu mau tadinya. Oke. Tapi setelah pas bulan Januari 2023 kayaknya kok mental drop ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting enjoy aja kan. Yang penting itu sih yang penting sih sebenarnya. Ya kayak beberapa teman-teman yang gue kenal yang emang alumni Bentang Jawa itu memang ya kuncinya cuma satu juga, salah satu kunci lah. Lo harus enjoy di trip lo gitu. Karena kita mau main sepeda apapun, kalau nggak bisa enjoy tripnya dengan sepeda apapun, sayang ya, nggak worth it lah ibaratnya gitu ya. Oke lah Om Radit, terima kasih banyak waktunya. Thank you Om Firboy. Udah mau sharing-sharing mengenai sepedanya juga. Mungkin juga kita banyak dapat ilmu nih guys mengenai sepeda gravel kan jadinya kan gitu. So seperti biasa guys, kalau video ini dirasa bisa menghasilkan hiburan lah paling tidak gitu. Kita sih berharapnya bisa ngasih edukasi sama inspirasi Om. Edukasi sih. Tapi mudah-mudahan kalau bisa dapat hiburan dari sini, tolong di like,
Kalau nggak dihibur juga tolong di like juga Om ya. Kalau nggak ngerasa dihibur tolong di like juga. Di like juga. Dan gitu sekian aja guys. Kalau gitu kita jumpa lagi di video berikutnya ya Troops ya. Bye.